Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Fariza dan kelompok saya itu Taufik Rahman dan juga Muhammad Aditya dari Politeknik Negeri Jakarta SC5C. Pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan cara membuat aplikasi standalone server dan klien menggunakan LabVIEW 2013. Ya, langsung kita mulai saja. Ini adalah tampilan utama dari LabVIEW. Kita create project. Tunggu sampai menu awal keluar dan kita pilih yaitu blank project. Kita pilih finish dan ini adalah hasil dari blank project terletak di my computer. Kita save, kita taruh saja pada local disk D buat folder baru dan kita beri nama standalone server dan klien. Kita masuk, kemudian kita beri nama pada project tersebut. Nah, setelah pemberian nama selesai, maka kita akan mengambil file yang ada di example LabVIEW. Kita masuk ke program file, pilih national instrument, ya, kemudian LabVIEW 2013, kemudian example, dan kita pilih TCP multi connection karena kita akan mengambil dari program klien dan server yang sudah tersedia. Kita pilih folder control, client dan server. Kita copy. Kita taruh di folder yang sudah kita buat tadi, yaitu standalone. Ya, pastikan di sini. Kembali ke project. Kita klik kanan pada my computer, pilih add, file, dan kita pilih VI dari server. Kemudian kita pilih lagi file yang ada dalam folder control. Kedua file tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mengedit program dari server itu sendiri. Klik 2 kali. Sesuaikan layar, Ctrl T. Kemudian ini adalah program yang ada pada server. Ini adalah loop pada send data. Ya, current data kita hapus terlebih dahulu karena kita akan mengatur data yang dikirimkan. Dan kita hapus. Kemudian klik kanan, pilih numeric, kemudian add. Kita masukkan ke dalam loop tersebut. Random bar menampilkan angka 0 sampai 1 secara random. Dan untuk pin Y, kita klik control sebagai pengatur jumlah data yang akan dikirimkan sebagai contoh saja, dan kita ubah ke dalam view as icon agar lebih rapi. Kemudian kita masukkan ke dalam pin number dan current data sebagai indikator. Jangan lupa disambungkan pada output add tadi. Kemudian kita lihat ke sisi error, kita klik kanan pada type of dialog, klik kanan create constant, kemudian kita pilih continue or stop message. Jadi saat terjadi error, apakah kita akan meneruskan atau kita akan stop. Ya, ini adalah program dari Sendata. Kemudian kita buka saja inisial dan itu adalah
lokal variabel dari current data yang akan kita kirimkan. Di sini ada 4 looping, check, send data, inisial, dan lainnya. Kemudian kita kembali ke front panel, kita rapikan terlebih dahulu data yang akan kita kirimkan, yaitu pada pin Y. Kita ubah namanya menjadi data. Ya, kemudian kita save dan kita coba jalankan programnya. Tidak ada error. Ya, kita stop dan kembali ke project. Kita akan membuat program X. Ya, klik kanan, new, aplikasi.x. Di sini terdapat aplikasi name dan target aplikasi. Kita beri nama standalone server, dan pada sisi targetnya kita beri nama server.x yang nantinya akan menjadi server.x pada sisi build. Ya, kita browse. Letak untuk menaruh program .x-nya dengan nama server. Ya, itu adalah tempat menaruh data aplikasi X atau program aplikasi X di standalone data dan komputer. Kita minimize. Terus selanjutnya ke source file. Startup VI yaitu server dan included pilih data dan state. Destination yaitu server sudah benar pada folder server di local disk D. Server directory tidak usah. Source file setting ini jika ingin memberikan password untuk aplikasi.x. Ya, icon jika ingin merubah pilihlah icon editor. Untuk saat ini saya memilih default, kemudian advance, tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya, dan untuk bahasa kita pilih English saja karena ingin meminimal size dari aplikasi. Web service tidak usah, post full section tidak usah, dan preview kita pilih generate. Maka ini adalah hasil dari program yang kita ingin build. Tunggu sampai loading tersebut selesai. Ya, selesai, pilih done. Ya, jika sudah selesai, maka pada build spesifikasi akan keluar standalone server. Kita silang dulu. Kita close projectnya. Kita pilih save. Dan kita lihat pada sisi my computer. Nah, ini adalah program aplikasi yang sudah dibuild. Jadi program aplikasi ini tidak usah membuka program atau software review lagi. Jika kita klik 2 kali, maka dia akan siap untuk dijalankan. Nah, ini allow saja karena kita menggunakan network, jadi firewall harus diizinkan. Kemudian kita coba jalankan. Stop dulu, kita coba rubah data. Kemudian kita coba jalankan. Data bisa berubah. Ya, kita stop. Kemudian kita close. Ya, itu adalah cara bagaimana membuat aplikasi.x pada server.
Ya, selanjutnya kita akan membuat file installer pada klien agar dapat dibuka pada komputer lain. Seperti biasa, blank project. Kita pilih tempat untuk menaruh installer, ya di folder Sandlons. Kita samakan saja seperti sebelumnya, yaitu pada pembuatan aplikasi server. Ya, sudah di save. Ya, pada pembuatan installer ini, jadi klien nanti akan ditaruh pada komputer klien. Jadi komputer klien tidak perlu untuk mempunyai program review. Ya, kita klik kanan pada komputer, kita pilih klien yang juga kedua file yang ada pada kontrol. Jadi installer ini sangat berguna untuk pertukaran data atau pengambilan data. Ya, kita coba lihat program yang ada pada sisi klien, localhost sebagai IP dari komputer, port yang 6341, tampilan data, dan pada panel ya untuk stop jika ingin berhenti. Ya, kita ubah ke kontrol jika untuk mengubah IP jika server terdapat lebih dari satu. Kita rapikan sebentar. Ya, klik kanan pada tombol stop agar tidak terjadi error. Nah, kemudian pada sisi error, kita klik kanan pada type of dialog, create, pilih constant, selanjutnya pilih continue or stop message, kita save. Ya, sudah selesai, kita close saja. Kemudian kita build aplikasi.x terlebih dahulu. Klik kanan pada build application, pilih name, pilih application.x. Ya, oke saja. Tunggu sampai tampilannya keluar. Ya, ini adalah tampilan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita pilih tempatnya. Dalam folder yang sama yaitu standalone. Kita buat folder client. Ya, itu namanya. Client. Kita pilih save, kemudian target namanya client juga. Selanjutnya source filenya. Pada startup kita pilih client dan kedua data pada always included. Jadi saat mulai nanti yang mulai adalah VI dari client. Destination sudah benar. Source jika ingin mendapatkan password. Icon jika ingin menambahkan atau mengganti icon pada aplikasi. Selanjutnya bahasa, kita gunakan bahasa Inggris untuk meminimalisir size dari aplikasi. Preview tidak usah. Selanjutnya preview. Kita pilih generate. Dan ini adalah hasil dari program yang akan kita build terletak pada folder client. Ya, kita pilih OK atau build juga bisa. Selanjutnya tunggu sampai selesai. Ya, pilih done. Kita buka. Nah, itu adalah hasil dari aplikasi.x yang sudah kita buat pada sisi klien. Kita klik kanan, new, dan
pilih installer agar dapat dibuka di sisi klien tanpa menggunakan software review secara lengkap. Jadi nanti software review-nya dapat dibuka tanpa menggunakan software review aslinya. Kita masukkan nama pada build specification name, installer client, contoh saja. Ya, ini adalah letak di mana installer yang akan kita buat nanti. Kita pilih folder standalone agar memudahkan. Masukkan pada folder client, samakan, pilihkan folder. Selanjutnya destination, udah benar, tidak ada yang perlu diubah. Dan source file pada sisi client kita tambahkan ke dalam installer. Sudah ada 3 file, kita include atau add. Kemudian source setting file, tidak usah. Shortcut jika ingin merubah. Additional installer, tidak usah. Ya, ini adalah informasi saat installer nanti akan muncul pesannya jika ingin menambahkan sesuatu. Nah, itu tidak usah. Ini juga tidak usah. Mungkin perlu dirubah. Bisa kita rubah menjadi apa saja. Sebagai contoh, PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, dan kontak dari website Politeknik kami, pnj.ac.id, kemudian web service tidak usah, security juga tidak usah, advance itu adalah untuk mengatur aplikasi dapat dibuka pada Windows XP dan selanjutnya. Atau ke atas, kita pilih build, tunggu sampai loading selesai, memang agak lama. Ya, itu adalah log dari build. Ya, dan kita pilih. Sementara itu adalah folder di mana installer dari klien itu terletak. Stop namanya. Ya, kita pilih dan. Pada sisi sebelah kiri atau project juga terdapat installer klien, tanda bahwa installer sudah dibuat. Selanjutnya kita save terlebih dahulu. Dan kemudian pada kali ini akan mendemokan bagaimana server dan klien bekerja. Kita close review dan kita buka installer. Kita klik kanan pada setup installer client, rantai installer, dan ini adalah installer standalone client. Jadi saat ini kita sedang menginstal dari standalone client agar bisa terbuka pada sisi klien tanpa menggunakan software review. Tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, ini adalah letaknya. Program tersebut akan tersimpan. Dan selanjutnya kita pilih next saja. Ya, ini lanjut saja next. Ya, tunggu sampai loadingnya selesai. Berkenaan dengan programnya yang cukup sedikit, jadi cukup cepat. Saja kita pilih finish dan kita buka.
aplikasi yang sudah diinstal, yaitu standalone client pada komputer klien. Kita pilih saja lokalis C, program file, standalone client, dan aplikasinya. Jadi setelah kita install tadi, maka program akan masuk ke dalam lokalis C. Ya. Ini ada error karena server harus dibuka terlebih dahulu karena program yang kita buat tadi langsung jalan begitu dibuka. Kita oke saja. Kemudian kita buka aplikasi .x pada sisi server. Dan ini adalah servernya. Kita coba run. Kita rapikan sebentar. Selanjutnya kita running pada sisi client. Ya, data pada client dan server sudah sama. Jika kita rubah pada sisi data, dan itu adalah jumlah client pada sisi server, kita ubah 1, ya sama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Dan inilah bagaimana aplikasi .x dan installer pada sisi klien. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.